Selamat pagi, selamat datang dan selamat bergabung buat saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus. Di pagi hari ini bersama lagi dengan saya di dalam renungan pagi yang akan kita sampaikan, yang akan kita dengarkan di dalam channel ini. Kiranya kasih Tuhan Yesus Kristus menolong setiap saudara yang bergabung dalam menonton, mendengar renungan ini, untuk kita tetap bertumbuh di dalam Tuhan sebagai umatnya yang percaya kepada Yesus Kristus. Saudara-saudara, mari buka hatimu, mari buka seluruh kehidupan kita untuk kita boleh merenungkan firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur atas kasih setiamu. Kami di pagi hari ini bersukacita atas kasih setia Tuhan yang senantiasa berkenan bagi kami. Kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan berbicara bagi setiap kami, agar firman-Mu kami boleh lakukan dalam kehidupan kami dan kami memahaminya. Baru nanti kami bisa berbagi firman-Mu Bapa sebagaimana apa yang kami terima di pagi hari ini. Demi nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, firman Tuhan kepada kita di pagi hari ini kita baca di dalam 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 12 sampai 14 ya. Kita akan mulai baca di ayat yang ke-12 sampai 14 ya. Firman Tuhan berbunyi, perempuan itu menjawab, demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sudah mengumpulkan 3 potong kayu api. Kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati. Tetapi Elia berkata kepadanya, janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan, tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku. Kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas bumi. Amin. Firman Tuhan, saudara-saudara yang terkasih, tema untuk kita renungkan bersama-sama di pagi hari ini adalah memberi dalam kesusahan. Saudara-saudara, kalau kita mendengar kata susah, berarti ini sebuah keadaan di mana pasti sulit. Tidak hanya ekonomi kita yang terkuras ya, tapi fisik keadaan kita betul-betul 100% utuh itu akan berada pada situasi yang negatif. Ya, keadaan adalah susah. Susah adalah sebuah keadaan yang sulit. Saudara-saudara pasti pernah mengalami masa-masa yang susah, bukan? Saya pernah mengalami masa-masa yang susah waktu saya masih kecil ya. Masih tinggal bersama orang tua, saya merasakan betapa susahnya dulu keluarga. Ya, anak-anak sekolah, papa lagi sakit ya. Lalu ekonomi sudah macet ya. Kadang-kadang orang tua memikirkan sesuatu yang ribet, saudara-saudara. Kalau biasanya dalam situasi seperti inilah ada banyak umat Tuhan yang meninggalkan Tuhan karena situasi yang sulit. Nah, tapi syukur kepada Tuhan, walaupun dalam situasi yang sulit di masa-masa itu, Tuhan masih tetap menopang umatnya. Nah, saudara-saudara, bagaimana sikap kita ketika kita berada dalam satu masa yang susah? Mampu nggak kita memberi? Mampu nggak kita berbagi di masa-masa yang sulit itu? Inilah yang bisa kita pelajari di pagi hari ini dalam pribadi seorang janda yang ada di Sarfat. Saudara-saudara, kalau kita menelusuri kisahnya, ya, apa yang terjadi di masa-masa itu adalah masa-masa kelaparan. Tidak hanya masa-masa kelaparan, saudara-saudara, 3 tahun lebih hujan tidak pernah turun-turun di kota dan di negeri itu. Saudara-saudara, jangankan yang di masa itu 3 tahunan ya, kita saja 3 hari seminggu kita sudah merengek-rengek ya. Kita sudah bilang, aduh kemarau terus, kita sudah ada jenuh lah. Tapi bayangkan 3 tahun saudara-saudara, bisa jadi udah kering semua mata air itu di zaman itu. Ditambah dengan kelaparan yang begitu besar, yang hebat pada saat itu. Tidak hanya si janda itu yang mengalami itu, saudara-saudara.
Elia pun sebagai hamba Tuhan, nabi Tuhan yang dipakai Tuhan di Israel pada saat itu pun mengalami hal yang sama. Dengan begitu Tuhan berbicara kepada dia, datanglah ke Sarfat, ya, di sana saya akan menolong engkau dengan seorang janda. Saudara-saudara, sampai di sana karena laparnya, karena hausnya, Elia minta air. Ya, si janda memberikannya. Ya. Ketika sudah mengambil air, sudah diminum dan minta roti, saudara-saudara. Sehingga di ayat yang ke-12 si janda itu berkata, demi Tuhan, dia bersumpah dengan jujur, aku tidak punya roti, aku hanya punya tepung, tapi itu senggenggam, saudara-saudara. Dan hanya sedikit minyak di dalam buli-buli. Lalu dia berkata bahwa ketika kami memakan ini yang segenggam ini, kami akan mati. Dalam arti, saudara-saudara, dalam situasi yang susah itu, bagaimana mungkin ia bisa menolong si Elia, sementara dirinya dan anaknya pun tidak bisa tertolong dengan segenggam tepung ini. Saudara-saudara, yang mengerti bagaimana kepedulian, yang mengerti bagaimana sebuah pertolongan itu, saudara-saudara. Ketika ia berkata begitu, lalu Elia berkata, buatkanlah dulu lebih dahulu padaku, baru buatkan untuk anak-anakmu. Tapi lihatlah firman Tuhan, ketika engkau melakukan itu, ingatlah janji Tuhan. Itulah dia ayat yang ke-14. Ya, tepung di dalam tempayan itu dan minyak yang di dalam buli-buli itu tidak akan pernah habis sampai Tuhan yang menentukan. Saudara-saudara, dari janji, dari nubuatan berkat yang disampaikan oleh Elia kepada si janda itu. Si janda itu dia tidak berpikir yang lain-lain lagi. Ia menolong, ia berbagi walaupun dalam situasi yang sangat-sangat sulit. Saudara-saudara yang terkasih, kita melihat bagaimana ketulusannya menolong hamba Tuhan. Bagaimana ketulusan si janda ini membantu, memberi, berbagi makanan kepada Elia. Elia adalah manusia biasa. Elia adalah orang hamba Tuhan yang juga membutuhkan ekonomi, membutuhkan makanan. Kita tidak akan mungkin menutup mata kepada situasi-situasi seperti ini. Dan si janda itu pun, walaupun situasinya sedang sulit, sedang susah, ia masih menolong. Saudara-saudara yang terkasih, ini sebuah tokoh sosok yang perlu patut kita teladani. Barangkali ada orang-orang tertentu yang sedang meminta tolong kepada kita. Mungkin kita juga sedang sulit. Tapi orang percaya, anak-anak Tuhan tidak boleh tutup mata. Kalau kita masih mampu memberi, kalau kita masih mampu berbagi, lakukanlah itu dengan tulus. Dan itulah yang dilakukan oleh si janda itu. Dan nantikanlah janji Tuhan. Saudara-saudara, Tuhan tidak akan membiarkan umatnya mati kelaparan. Percayalah. Tuhan tidak akan membiarkan anak-anaknya hidup di dalam kesulitan yang betul-betul membuat akhirnya jatuh. Tidak. Lihat si janda, 3 tahun kekeringan, bertahun-tahun kelaparan. Tapi adakah kita lihat si janda ini mati kelaparan dibiarkan oleh Tuhan? Tidak. Kehadiran Elia di rumah itu memberitahukan janji berkat bagi si janda itu. Tapi sebelum menerima janji itu, ada pengorbanan yang harus dilakukan. Saudara-saudara yang terkasih, untuk kita juga merubah keadaan kita, ada pengorbanan yang harus kita lakukan. Amin ya. Ketika kita mau merubah keadaan kita, satu hal yang harus kita lakukan, bahwa jangan lupa berseru berharap kepada Tuhan. Kita tidak akan mampu merubah keadaan kita tanpa Tuhan. Dan si janda itu tidak akan merubah keadaannya tanpa menolong Elia. Dan tanpa beriman pada saat itu ketika Elia berkata, demi Tuhan yang hidup, firman Tuhan berbunyi. Dengarkanlah firman Tuhan. Kalau tidak nama Tuhan di bawah Elia, saya rasa si janda itu pun berkata, aduh gak usah banyak bicara lah tentang itu. Tapi karena nama Tuhan yang di bawah Elia, maka si janda itu pun dia tidak menolak, tidak membantah, ia mengerjakan apa yang diminta oleh Elia. Saudara-saudara yang terkasih, mari hari ini kita anak-anak Tuhan, kita keluarga demi keluarga, apapun kesulitan kita, kesusahan kita hari ini, mari tetaplah memberi. Ya, ada banyak orang hari ini malas ke gereja karena mungkin
ekonomi lagi tidak ada. Aku nggak ke gereja karena nggak ada uang bersama. Saudara-saudara, waktumu yang engkau berikan itu sebuah pemberian yang baik. Amin. Kepada anak-anak kita, kepada tetangga-tetangga kita, dan orang-orang kita lihat. Apalagi di situasi pandemi ini, ya kita memang susah, kita sulit. Tapi sedapat mungkin gereja atau kita harus menolong, harus membantu. Inilah cara kita untuk menaburkan kebenaran di masa-masa yang sulit. Nama Tuhan bawa dan janji Tuhan akan nampak dalam setiap pekerjaan-pekerjaan baik kita. Kiranya Tuhan menolong kita dalam renungan di pagi hari dan memampukan setiap kita yang mendengarkan renungan ini untuk menjadi pelaku-pelaku kebenaran Tuhan. Amin. Kita bersatu dalam doa. Tuhan, kami bersyukur atas firman-Mu. Teguhkan firman-Mu, materaikan firman. Kiranya firman-Mu Tuhan kami mampu melakukan, dan kami menjadikan firman ini Bapa suluh terang dalam kehidupan kami. Tuhan berkati setiap pendengar dan penonton renungan. Kasih Tuhan Yesus beserta dengan mereka. Damai daripada Tuhan menyertai dan menolong mereka. Bapa, kami mau bekerja sepanjang hari. Tuhan memberkati dan Tuhan menolong setiap pekerjaan-pekerjaan kami. Tuhan, kami berdoa untuk Indonesia. Kiranya Indonesia tetap pulih. Indonesia tetap dalam perhatian Tuhan. Berkati para pimpinan sampai mulai dari pusat sampai jajaran bawah. Dan biarlah setiap roda pemerintahan yang dilakukan semua dalam kehendak Tuhan. Ampuni dosa kami Tuhan. Layakkanlah kami untuk selalu berkenan kepada-Mu. Terpujilah Bapa, terpujilah Yesus. Kami sudah berdoa. Amin. Terima kasih saudara-saudara yang terkasih yang telah mendengarkan renungan bersama dengan saya. Dan kita bersyukur kita memasuki awal yang baru, hari pertama di bulan Oktober ini. Dan kita juga bersyukur di mana hari ini juga negara kita memperingati Hari Kesaktian Pancasila. Melalui hari yang indah, melalui bulan yang indah yang Tuhan sediakan bagi kita. Percayalah janji penyertaan Tuhan bagi kita. Untuk Indonesia, untuk kehidupan kita, pribadi lepas pribadi, di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah pekerjaan, masyarakat dan di tengah gereja. Percayalah bahwa janji Tuhan akan senantiasa menyertai kita. Kiranya penyertaan Tuhan beserta dengan kita di bulan Oktober ini dan bulan-bulan yang kedepannya, yang melalui peringatan Kesaktian Pancasila hari ini, Indonesia tetap mengedepankan Pancasila untuk kebinekaan dan kesatuan negara kita. Tuhan memberkati, selamat beraktivitas. Shalom.